kos kang ndi gitu. Oh. Kalau di sini kan sampean sekang ndi gitu. Jadi cuma kosakata yang berbeda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel ini. Saya Ismail Maulana Ibrahimsyah dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya berada di belakang teratai Menara Teratai ya Mas ya? Menara Teratai di Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di samping saya sudah ada Mas siapa namanya? Mas Hanif. Mas Hanif Kinasih. Winasis. Winasis ya? Iya. Hanif Winasis. Ya, beliau dari teman saya juga dari UIN Saizu Purwokerto. Mungkin kita nanti akan berbincang-bincang mungkin tentang kehidupan pemuda, dan juga mungkin kalau setahu saya Mas, di sepanjang jalan ini kalau malam tuh rame ya, Rame banget. Nah, Rame banget. itu mungkin kita akan membahas tentang itu juga, terus bahas sedikit tentang bangunan-bangunan yang ada di sini, terutama karena kita sama-sama dari sejarah peradaban Islam UIN Surakarta dan juga UIN Purwokerto. Makanya nanti ada sedikit ngerempet-rempet tentang keislaman, mungkin seperti itu Mas Hanif ya. Boleh. Ya, di Purwokerto ini seharian orang-orang pakainya bahasanya bahasa dialek Banyumasan ya Mas. Banyumasan. Kalau Ya. Mas Hanif ini dari mana? Kalau asal saya itu dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Banjarnegara itu masuk Banyumas juga. Masuk Karesidenan Banyumas dulunya. Banyumas. Iya. Oke. Berarti bisa bahasa ngapak ya? Ya, bahasanya itu masih sama, tapi tetap ada kosakata yang berbeda. Itu pasti ada. Mungkin biar lebih menarik kita ini ya berbincang pakai bahasa ngapak. Wah, biar boleh, sambil boleh. memperkenalkan gitu ya. Boleh. Jadi tradisi atau kebiasaan orang-orang Banyumas itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Hanif tentang Menara Teratai ini. Setahu saya ya, Menara Teratai ini termasuk dalam tata kelola baru, tata kelola kota yang baru untuk menciptakan kota baru yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya di daerah Purwokerto. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan UMKM yang ada di Purwokerto sendiri, karena kan tahu sendiri bahwa di Purwokerto ini adalah kotanya mahasiswa, banyak mahasiswa, banyak kampus juga, jadi sangat mendukung untuk keberadaan UMKM di masyarakat sekitar. Ya, benar. Kalau setiap malam itu sering sekali ramai, saya lihat waktu pertama kali ke sini kan Iya. lewat sini juga ya Mas ya. Nah, itu di sepanjang jalan itu ramai sekali kaula muda, entah itu kaula muda atau bapak ibu keluarga yang ya makan atau ngobrol bercengkerama di sepanjang jalan. Nah, itu kira-kira kalau tongkrongan dari Mas Hanif sendiri atau mungkin dari mahasiswa UIN Saizu keseluruhan itu, apakah sering kesini atau ada tongkrongan yang lain yang sekiranya menarik gitu? Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Fail tadi, bahwa di sini itu tempatnya mungkin bisa dibilang tempatnya kaum muda untuk sekedar melepas penat atau diskusi ringan seperti layaknya mahasiswa lah ya. Jadi di sini tuh kayak di pelataran pinggir jalan itu biasanya tuh ada banyak sekali jualan-jualan minuman, dan kalau kita bisa lihat sekarang, kita kan ada di sebuah tempat yang namanya Madang Maning. Itu sebuah tempat food court. Mas Mail tahu arti dari kata Madang Maning? Madang Maning itu apa Mas? Madang Maning itu ya itu bahasa ngapak juga, atau mungkin bisa disebut dialek Banyumasan. Kalau biasanya dari kacamata budayawan, jangan pakai istilah itu ngapak, itu nggak boleh, karena identik dengan sebuah sisi negatif lah. Jadi kita mungkin kalau dari perspektif mahasiswa sejarah atau mungkin budayawan itu menyebutnya adalah dialek Banyumas. Dialek Banyumasan. Madang Maning ini termasuk sebuah dialek Banyumas, bahasa Banyumasan, yang artinya itu mungkin bahasa Indonesia makan lagi. Madang itu artinya makan, maning itu lagi. Jadi bisa dibilang makan lagi gitu. Oh iya. Kalau di Solo, aku kan orang Solo ya Mas ya. Ya. Itu
mangan meneh atau Oh, makan maneh. meneh Oh. katanya. Itu kalau Iya, bahasa iya, iya. Ngokonya seperti itu. Oke, dialek Banyumasan. Kalau biasanya nih Mas Hanif kalau di tongkrongan atau lagi nongkrong di mana itu kan ngobrol diskusi gitu ya. Iya, benar. Itu pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa Banyumasan tadi? Mungkin kalau dari segi masyarakat lokal atau pemuda lokal pastinya pakai bahasa Banyumasan atau dialek Banyumasan. Tapi mungkin kalau udah perkumpulan seperti mahasiswa atau diskusi-diskusi yang memang terkonsep atau ya terkonsep lah intinya lah. Dan di situ pesertanya itu bukan hanya orang Banyumas, biasanya memakai bahasa Persatuan Indonesia. Oke, oke, oke. Tapi kalau kayak kopi-kopi, ngopi-ngopi ringan, diskusi-diskusi ringan, pasti ya pakai bahasa dialek Banyumasan. Oke, oke. Kan ini tadi dikatakan juga dari Mas Hanif kalau kota Purwokerto itu kota pendidikan gitu ya. Karena mungkin banyak juga sih kampus-kampus di sini selain Iya, UIN Saizu, benar. ada juga Unsur, ya, Universitas UMP, Sudirman, Muhammadiyah UMP, Purwokerto. terus Tekom, Hmm. Stikom itu. Nah, itu kan otomatis tidak hanya orang-orang lokal yang kuliah di sini, Iya, termasuk Mas betul. Hanif juga Iya. dari Banjarnegara. Nah, kalaupun misal ada orang luar kota yang dia notabene bukan orang Jawa mungkin nggak tahu bahasa Jawa. Nah, itu apakah ada pengaruh ketika misal sampai sini dia bakal bakal berbahasa mungkin bahasa Indonesia ya, tapi dengan dialek yang disesuaikan dengan Banyumasan. Apakah ada contoh studi kasus seperti itu, Mas? Kalau mungkin kayak budaya-budaya emang orang-orang lokal, bukan orang-orang pendatang, emang bener-bener pure pendatang, tidak punya keluarga. Mungkin untuk berbahasa dialek Banyumasan itu agak susah. Nggak susah. Agak susah. Tapi kalau memang ada percampuran mungkin orang Bandung atau orang Tasikmalaya yang dekat-dekat Purwokerto yang bapak ibunya itu percampuran, biasanya itu anaknya itu masih bisa bahasa dialek Banyumasan, tapi dengan intonasi atau nada yang bercampur dengan mungkin nada Sunda atau daerah lainnya juga. Tapi ada kayak mungkin orang tuanya Jakarta, mbahnya itu di daerah Banyumasan, itu ya pasti bahasanya bisa berbahasa dialek Banyumasan tapi dengan intonasi nada ya dari asalnya sendiri itu, Mas. Oke, oke. Biasanya nih orang-orang pendatang itu kalau ke sini suka terpengaruh bahasa apa? Biasanya kan kalau misal saya kalau misal ke daerah Palu ya, Sulawesi itu nanti kita akan sedikit terpengaruh ketika balik ke Solo atau ke Jawa itu kadang-kadang ngomong iya mi gitu, ada tambah-tambahan imbuhan gitu loh. Nah, biasanya orang-orang pendatang itu ke sini terus kemudian balik ke desanya atau ke tempat kelahirannya dia ada terpengaruh nggak bahasanya? Waduh, kalau itu saya kurang paham ya. Mungkin karena saya sendiri itu apa namanya, memang asli orang Banyumasan yang berbahasa Banyumasan. Jadi saya itu belum pernah merasakan kayak ada sebuah bahasa baru di rumah ataupun merasakan bahasa baru yang ada di Banyumas sendiri atau Purwokerto sendiri. Tapi mungkin memang ada kata-kata yang mungkin kosakata yang berbeda dari mungkin di rumah saya sama di sini. Contohnya kayak saya menyebutkan ke teman ya, kok sekang di itu kan kamu dari mana? Kok sekang di, kok itu kamu, sekang di itu dari mana? Kalau di sini mungkin entah itu percampuran memang bahasa Banyumasan atau dari Cilacapan, saya kurang paham. Tapi biasanya kalau di sini itu sampean sekang di, oe sekang di, seperti itu. Oke, oke. Mungkin ada kosakata yang berbeda. Paling Maksud itu sih. saya ini Mas Hanif, apa tadi pendatang dari teman-temannya Mas Hanif sendiri kan mesti nggak cuma dari Banyumas toh. Nah, ada yang dari luar juga. Itu apakah ada beberapa kata imbuhan yang dia seakan-akan terbiasa karena sering mendengar terus dia akhirnya melafalkan secara nggak langsung. Ya mungkin kalau yang saya rasakan pribadi ya, kalau teman-teman saya memang kurang paham, kurang memperhatikan. Oh ya. Tapi yang saya rasakan itu kayak biasanya itu di rumah kos kang di gitu. Oh. Kalau di sini kan sampean sekang di gitu.
Jadi cuma kosakata yang berbeda kalau saya pribadi. Oke. Jadi soal bahasa ngapak dan segalanya ya. Kalau ini kan kita sama-sama dari sejarah Islam ya. Kalau membahas soal sejarah Islam sendiri di Purwokerto itu untuk jurusan sejarah peradaban Islam itu hanya ada di UIN Saizukah atau ada di lain lain UIN? Kalau sejarah Islamnya sendiri itu hanya di UIN. Tapi untuk kayak prodi sejarah itu di UMP itu ada, tapi UMP ada. prodinya itu namanya ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Tak kalau ya mungkin kalau ada ya apa mungkin ada yang salah. Saya ingat saya sih ilmu sejarah. Mungkin dari penonton ada yang lebih tahu kan bisa dibenarkan. Kalau di UIN Seisu itu sejarah peradaban Islam. Jadi emang sejarah untuk Islam itu, bukan hanya ilmunya saja. Ya, rata-rata orang-orang apa namanya mahasiswa sejarah Islam ya, sejarah peradaban Islam itu tertariknya ke penelitian apa sih, Mas? Kebanyakan ya dari teman-teman saya ya, pengalaman teman-teman saya itu dalam penelitiannya itu lebih ke tradisi-tradisi Islam, mungkin kayak selamatan atau ruwat bumi. Nah, seperti itu biasanya kan itu kan adalah ada perpaduan budaya lokal dan keislaman. Akulturasi ya, Alkulturasi budaya di situ. Jadi lebih banyak pembahasannya mungkin ke situ. Oke, sejarah antropologi ya, kebudayaannya. Nah, kalau di Purwokerto sendiri nih, kebudayaan yang sudah berakulturasi dengan Islam itu apa aja, Mas? Dari Mas Hanif? Untuk kayak corak Islam sendiri yang menonjol itu eh, tidak seperti mungkin kayak di Solo itu banyak kebudayaan ya. Memang Ya. karena kota budaya atau ya kota sejarah yang mungkin dekat dengan keraton. Kalau di sini sependek pengetahuan Ya. saya kurang tahu, belum tahu. Tapi mungkin kayak di ada sebuah masjid ya, Masjid Cikakak, Saka Ya. Tunggal, terus Masjid Nur Sulaiman di Banyumas itu kan sudah bentuk sebuah akulturasi budaya karena bentuknya itu lebih ke suasana Jawa seperti itu. Suasana Jawa. Ya. Jadi kebudayaan itu nggak selalu apa namanya berupa acara atau Acara event ya, tapi bahkan benda atau Benda, bangunan itu termasuk dengan iya. termasuk daripada kebudayaan. Itu seperti itu. Kalau di sini tadi masjid yang paling terkenal atau bangunan Islam ya, Islam yang notabene ada bau-bau Islamnya itu yang paling terkenal di Purwokerto apa, Bang? Ya paling itu yang bisa yang saya tahu itu ya masjid yang pertama Masjid Cikakak, Kakak. Masjid Saka Tunggal. Iya. Yang kedua itu Masjid Nur Sulaiman. Itu yang benar-benar pure itu ada keislamannya. Nur Sulaiman itu di mana? Nur Sulaiman itu di barat alun-alun Banyumas. Oh, di Banyumas. Di Banyumas, di Kecamatan Banyumas. Oh, saya kemarin kan kesini kan lewat alun-alun Banyumas. Iya. Itu kalau muter itu di sebelah baratnya, apalagi Iya. belakang. Iya. Ini ya patung pesawat itu ya? Sebelah kanannya patung pesawat. Kanannya. Kiri kalau mungkin dari Dari arah sebelah Solo ya? arah Solo ya, Sebelah kirinya sebelah berarti. kirinya harusnya. Nur Sulaiman Tadi situ. mungkin Mas Mail itu dari situ tuh belok kanan, Mm-mm. lah itu harusnya belok kiri, itu langsung terus ke masjid muter ini ya, muter, ya. sebelah kiri jalan. Itu apa yang jadi daya tarik dari Masjid Nur Sulaiman itu? Mungkin ya itu yang pertama alkulturasi budaya dan bisa dikatakan juga masjid tertua yang ada di Banyumas, seperti salah satu yang tertua. Mas ini pernah ke sana? Pernah. Pernah ke sana. Oke, Nur Sulaiman. Tahun berapa itu berdirinya, Mas? Saya lupa itu, belum, harus buka buku sejarah lagi berarti. Harus lebih belajar lagi untuk mengingat tahun dan mengingat hal-hal yang berbau sejarah. Ya, jadi itu teman-teman apa namanya? Walaupun kita identik dengan mahasiswa sejarah, tapi kita perlu untuk menelusuri dan juga belajar sejarah lebih Terus dalam. membuka buku untuk Nah, sebagai itu juga. memori kita kan. Apa namanya, Mas Anip, apa pesan untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke jurusan sejarah atau mungkin dia tertarik sama peradaban Islam atau bahkan kebudayaan Islam yang melekat di suatu daerah lokal, itu pesannya apa, Mas? Mungkin buat para penonton yang ingin join ya ke
circle kita ya sebagai mahasiswa sejarah itu kan ya memang harus menumbuhkan rasa ingin tahu lah, Ya. ingin tahu terhadap budaya kita, budaya Islam ataupun budaya lokal yang berakulturasi sama budaya lokal. Jadi walaupun belum pernah memperdalami sebuah sejarah atau sebuah tradisi Islam, itu bukan sebuah halangan untuk kita masuk ke prodi sejarah Islam sendiri. Ya. Yang penting itu yang bisa saya salurkan kepada teman-teman itu, yang penting tumbuhkan rasa keingintahuan untuk bisa belajar dan mengulik semua sejarah Islam yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi itu teman-teman, artinya Mas Hanif berarti kan kebudayaan Islam atau peradaban Islam yang ada di suatu daerah lokal ya, terutama kalau sekarang kita di Purwokerto itu mestinya perlu untuk dijaga, dilestarikan ya Mas Hanif. Betul sekali. Dilestarikan. Nah, oleh karena itu teman-teman ya penonton, marilah kita tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Hanif, benar sekali perlunya untuk mencari tahu dan juga keingintahuan dan keinginan untuk menjaga warisan leluhur kita. Terima kasih Mas Hanif ya. Ya, oke, ya.